Nah, lalu saya di sini akan membahas tentang negara. Nah, negara merupakan Aristoteles, yaitu suatu kekuasaan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia. Nah, negara juga merupakan instrumen politik yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Nah, untuk maksud itu sendiri, maka negara diperlukan untuk mengimplementasikan fungsi dan perannya dalam mengawal pencapaian tujuan tersebut. Dalam hal ini, negara memerlukan pemberlakuan hukum, dan negara juga memiliki fungsi, yaitu yang pertama, fungsi legislasi. Nah, fungsi legislasi ini sendiri merupakan fungsi untuk membuat undang-undang dan peraturan. Dan yang kedua yaitu fungsi eksekutif. Nah, fungsi eksekutif ini yaitu untuk melakukan peraturan yang sudah dibuat atau untuk melaksanakan peraturan yang sudah dibuat pada fungsi legislasi. Nah, yang ketiga ada fungsi federatif. Nah, fungsi federatif itu merupakan fungsi untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan damai. Nah, dalam hubungan ini, rakyat menyerahkan hak tersebut kepada penguasa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan ataupun melaksanakan undang-undang. Nah, jalan pikiran yang seperti itu dapat dipahami karena pemerintah merupakan suatu badan di dalam negara yang tidak berdiri sendiri, melainkan bertumpuk kepada kedaulatan rakyat. Nah, dan pemerintah yang ideal adalah pemerintah atau penguasa yang dalam melaksanakan fungsinya harus dapat memahami kehendak dan aspirasi masyarakatnya. Dalam pengertian lain juga, terdapat suatu kewajiban bagi penguasa untuk selalu mengupayakan segala kepentingan rakyat untuk dipenuhi. Nah, setelah itu juga terdapat bentuk-bentuk negara. Yang pertama yaitu negara federal. Nah, negara federal dapat diartikan sebagai bentuk negara yang terdiri dari kumpulan beberapa negara bagian. Hal ini juga dapat diartikan bahwa setiap negara bagian memiliki pemerintah dan konstitusi sendiri. Nah, yang kedua ada negara kesatuan. Nah, kedaulatan keluar maupun ke dalam dari negara kesatuan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, negara yang berbentuk kesatuan hanya memiliki satu kepala negara yang dibantu oleh jajaran menterinya atau memiliki satu parlemen saja. Lalu yang ketiga ada negara konfederasi. Nah, negara konfederasi merupakan negara yang terbentuk dari beberapa kumpulan negara yang membuat perjanjian internasional yang berisi kewenangan tertentu yang diberikan kepada konfederasi. Nah, meskipun terbentuk dari beberapa bagian, negara konfederasi itu tidak sama dengan negara federal ya. Karena negara yang terbentuk atau tergabung dalam negara konfederasi itu memiliki kedaulatan penuh, sedangkan negara yang tergabung dalam federal itu tidak memiliki kedaulatan.